Bukti rekaman suap jaksa sama hakim udah diserahkan ke pengadilan, kenapa malah dikesampingkan? Ini bukan lagi soal pro atau kontra teman-teman terhadap Nikita Mirzani. Banyak yang mengatakan netizen es cendol terlalu membela Nikita Mirzani. Katanya netizen es cendol tidak punya empati ke korban bernama Reza Gladys. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa netizen es cendol itu buta hati, keras kepala, dan terlalu bias. Tapi sahabat cendol, izinkan netizen es cendol untuk menjelaskan satu hal yang sering banget kita lupakan. Hukum dan rasa itu tidak selalu bisa berjalan berdampingan. Hukum itu bicara tentang alat bukti, bukan tentang rasa kasihan. Apakah kita boleh bersimpati ke korban? Tentu saja boleh, sahabat cendol. Apakah kita boleh menangis melihat seseorang dihina? Tentu juga boleh. Tapi ketika kita bicara di ranah hukum, simpati tidak boleh mendikte logika. Kalau betul Nikita Mirzani memeras 4 miliar rupiah, maka buktikan dengan alat bukti sah menurut hukum. Bukan dengan opini publik yang digiring lewat narasi luka dan air mata. Karena kalau hukum mengikuti rasa, maka yang menang adalah yang paling pandai bicara. Netizen es cendol membela Nikita bukan karena netizen es cendol ngefans, tapi netizen es cendol membela prinsip bahwa hukum harus ditegakkan dengan fakta, bukan perasaan. Kalau kamu punya bukti, maka mari kita hormati proses peradilan. Ya, tapi kalau kamu hanya punya dendam, lalu berharap penjara jadi tempat balas sakit hati, maka kita bukan sedang menegakkan keadilan. Kita sedang memperjuangkan balas dendam yang dibungkus moral palsu tanpa kendali. Sahabat cendol, ingat, keadilan bukan tentang siapa yang paling menyedihkan, tapi siapa yang paling bisa dibuktikan. Dan ketika kita lupa prinsip ini, maka hari ini bisa saja Nikita yang jadi korban. Besok-besok mungkin giliran kita yang dihukum karena opini, bukan karena bukti yang nyata. Reza Gladys bohong atau enggak, tapi coba pikir kalau dia enggak merasa bersalah, kenapa harus nawarin uang tutup mulut ke Nikita Mirzani lewat mail? Faktanya ya produk skincare miliknya itu bernama Gladivisia kan udah terbukti teman-teman, terbukti melanggar aturan BPOM, yang dimana kandungannya berbahaya, izinnya nggak jelas, bahkan termasuk produk ilegal yang sekarang dicabut peredarannya. Yang bikin makin aneh teman-teman, justru Nikita lah yang ditahan. Padahal Nikita ini kan cuma ngomong soal bahaya produknya, bukan bikin fitnah, tapi malah dia dituduh memeras katanya. Padahal kenyataannya, faktanya Reza lah yang pertama kali menghubungi Mail, yang notabene asisten sekaligus orang dekat Nikita, buat nego dan minta Nikita diem soal produk itu. Bahkan dia sendiri loh teman-teman yang nawarin uang tutup mulut kan, yang dimana komunikasinya emang dijembatani sama dokter O, tapi yang ambil keputusan ya tetap Reza. Logikanya siapa yang mau transfer 4 miliar kalau nggak lagi di situasi panik? Ini jelas teman-teman bukan pemerasan tapi penyuapan. Penyuapan yang dibungkus rapi demi nutupin kesalahan. Tapi sekarang ya Reza lah yang malah playing victim. Narasinya dibalik, publik digiring seolah dia yang diserang. Sekarang kita tanya balik teman-teman, siapa yang edarin produk ilegal ini? Siapa yang transfer miliaran? Dan siapa yang justru harus bertanggung jawab atas risiko ke masyarakat? Di sini kita bicara dampak buruknya, sisi negatifnya. Kita harus lebih kritis teman-teman. Ini bukan lagi cuma soal Nikita atau Dr. Reza ya. Ini tentang gimana uang bisa mengatur alur cerita, padahal produknya berbahaya. Menurut kalian siapa yang sebenarnya harus ditahan dan harus disorot? Coba share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Skincare ilegal itu bukan cuma soal kulit rusak, ini soal hukum, kesehatan publik, dan kepercayaan masyarakat yang dilanggar teman-teman. Padahal dia sudah memiliki izin Kemenkes jarumnya dan bisa digunakan. Selain itu juga produknya itu sudah memiliki izin edar BPOM. Kita harus ngomong serius tentang ini. Ya, kalian juga udah pasti tahu kan, produk Glavisia milik Reza Gladys, seorang dokter sekaligus influencer yang dinyatakan ilegal oleh BPOM. Bukan cuma nggak punya izin edar teman-teman, tapi juga melanggar definisi kosmetik dalam aturan resmi pemerintah. Karena apa? Karena produk ini digunakan lewat jarum suntik atau microneedle yang seharusnya termasuk tindakan medis, dan ini sangat berbahaya. Nah, dalam hukum ini bukan lagi pelanggaran kecil teman-teman. Mengacu ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dan siapapun yang memproduksi atau mengedarkan produk ilegal dengan metode medis tanpa izin bisa dipidana hingga 12 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah. Dan ini bukan asumsi, ini pasal jelas, berlaku untuk siapapun, termasuk dokter selebgram ini. Sebagai masyarakat kita juga perlu paham teman-teman bahwa edukasi soal skincare itu gak cukup lewat review influencer semata. Kita butuh kesadaran soal bahan aktif, cara pakai, dan yang penting ya izin resmi dari BPOM. Jangan asal glowing teman-teman, tapi malah ngancem kesehatan jangka panjang. Yang jadi catatan penting, kasus ini bukan cuma soal Reza Gladys. Ini ujian untuk pemerintah, untuk BPOM, dan sistem pengawasan kita. Kalau selebgram bisa
bisa bebas jual produk berbahaya dan makin eksis, apa gunanya regulasi? Kita harus dorong penegakan hukum yang adil dan transparan, teman-teman. Karena kalau hukum bisa dibeli oleh popularitas, ya maka masyarakat yang dikorbankan. Produk ilegal, dugaan suap, main drama di sidang, dan publik sudah percaya Reza Gladys sebagai korban. Serius teman-teman, ayo kita bongkar pelan-pelan. Pertama, BPOM udah nyatakan produk Glavisia milik Reza Gladys itu ilegal. Cara penggunaannya pakai microneedle. Ya, tindakan medis yang bahkan nyerempet, tapi dijual bebas. Ini jelas melanggar hukum. Bahkan bisa dikenai ancaman pidana 12 tahun penjara loh. Tapi sekarang Reza juga terseret di sidang Nikita Mirzani kan, karena mentransfer uang ke Nikita. Harusnya ini bisa dikategorikan sebagai suap tutup mulut karena dilakukan setelah Nikita menyinggung produk ilegal Reza. Tapi anehnya ya kita tahu yang diadili malah Nikita dengan tuduhan pemerasan. Di mana logikanya teman-teman? Kalau seseorang ngasih uang ke orang lain supaya diam atau tutup mulut tentang pelanggaran hukum, itu bukan diperas, tapi justru dia yang menyuap. Ini dasar hukum pidana yang paling dasar. Coba dia lebih parah lagi, Reza malah tampil di media dengan sikap bingung dan nggak tahu menau katanya, dengan bilang maksudnya gimana? Padahal publik kan udah tahu persis teman-teman. Dugaan produk ilegal dan dugaan penyogokan bukan hal sepele. Ini masalah integritas hukum dan keselamatan publik. Jelas persidangan ini bukan sekedar drama artis. Ini cermin dari kemunduran sistem peradilan kalau sampai pelaku bisa memutarbalikkan posisi dan hukum nggak berdiri netral. Reza Gladys harus dikritik keras karena tidak menunjukkan tanggung jawab moral, bahkan cenderung berlindung di balik popularitas. Kita semua wajib kawal juga kasus ini teman-teman. Bukan soal Nikita aja, tapi karena siapapun yang salah harus dihukum tanpa pandang nama, status, atau jumlah followers teman-teman. Coba yang gimana, share pendapat, berkomen ya. Ngomong-ngomong hasil persidangan kemarin kok berat sebelah ya. Kalau produk skincare ilegal bisa dijual bebas dan yang jual malah selebgram dokter, pertanyaannya sekarang siapa yang bakal lindungi kita teman-teman? Ya, BPOM kan baru aja ngumumin secara resmi bahwa salah satu produk yang dimiliki dokter sekaligus selebgram Reza Gladys dinyatakan ilegal. Nama produknya Glavisia Glowing Booster Cell. Dan parahnya ya, ini bukan cuma sekedar nggak punya izin edar, tapi juga cara pemakaiannya nyerempet tindakan medis teman-teman. Di mana produk ini disuntikan ke kulit. Padahal jelas-jelas dalam aturan BPOM, kosmetik itu nggak boleh menembus lapisan dalam kulit teman-teman, apalagi pakai jarum suntik loh. Itu udah masuk ranah medis dan harus tangani tenaga profesional, yang artinya siapapun yang pakai produk ini bisa kena dampak serius kayak reaksi alergi, infeksi, sampai kerusakan jaringan kulit. Maka dari itu pertanyaan besar sekarang, kenapa belum ada proses hukum yang transparan? Padahal ancaman pidananya bisa sampai 12 tahun penjara loh teman-teman. Kenapa publik juga malah dikaburkan dengan drama sana sini? Kita juga harus kawal kasus ini, jangan sampai orang yang punya power justru ya bebas dari pertanggungjawaban. Kita butuh keadilan, dan ini bukan cuma soal gosip, bukan soal Nikita Mirzani, tapi soal siapa yang telah menggunakan produk ini dan bagaimana produknya yang telah beredar se-Indonesia. Ini soal nyawa dan keselamatan publik teman-teman. Coba kalau kita sepakat, share pendapat kalian dan drop komen teman-teman. Bukti rekaman suap jaksa sama hakim udah diserahkan ke pengadilan, kenapa malah dikesampingkan? Ini bukan lagi soal pro atau kontra teman-teman terhadap Nikita Mirzani, tapi mari kita fokus ke substansinya. Ya, dugaan suap aparat penegak hukum yang disuarakan langsung di ruang sidang, lengkap dengan barang bukti berupa rekaman suara dan flash disk. Niki bilang ya dia punya bukti kuat kalau Reza Gladys lah atau keluarganya lah diduga mengatur jalannya sidang dari jaksa sampai hakim. Bahkan dia pun juga sempat minta bukti ini diputarkan di ruang sidang. Tapi apa yang terjadi? Hakim justru terlihat gak dengerin teman-teman. Bahkan sempat nolak Niki buat bicara. Ini mengundang pertanyaan serius. Kalau memang gak ada yang disembunyikan, kenapa takut buat buka rekamannya? Ya, bukankah pengadilan seharusnya tempat mencari keadilan untuk mengadili mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang harus untuk tidak dipenjarakan? Bukan tempat ngatur-ngatur hasil, Pak. Kita juga wajib bertanya di sini. Kalau Nikita aja bisa ngalamin begini, gimana nasib masyarakat biasa yang nggak punya akses publik dan media? Wajar kan kalau masyarakat ya makin nggak percaya sama hukum. Narasi keadilan juga jadi kabur di sini, teman-teman. Jelas jadi kabur ketika kepercayaan publik terhadap jaksa dan hakim mulai terguncang. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan jujur di tengah sistem yang sedang diatur? Kita butuh transparansi, bukan drama ruang sidang. Jadi menurut kalian, benarkah hukum bisa dibeli? Atau ada yang takut rekamannya kebuka? Coba share pendapat kalian, drop komen teman-teman.